Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ucup. Gua akan menjadi host pada caman kali ini, cerita pengalaman. Nah, sebelum ke ceritanya, lu pada jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman lu pada supaya akun ini bisa berkembang. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, nah buat lu yang punya pengalaman atau cerita, lu bisa DM di IG sini, nanti gue tulis di situ. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ucup. Di sini kita akan caman lagi. Nah, jadi sebelum gue tadi bikin video, ada nge-DM di akun Balai Horor. Jadi mau dibawain cerita tentang dia daki gunung atau naik gunung ke Gunung Gede via Putri. Nah, langsung aja kita ke ceritanya. Nah, jadi pas hari Kemisnya adalah namanya temennya si Abdul ngajakin si Bang Surya ini naik gunung sama teman-temannya berempat di hari Jumat. Awalnya tuh dia nggak mau. Jadi, nah di situ Bang Abdul ngajakin terus. Katanya udah ayo naik gunung. Nanti adalah gue bantuin dikit-dikit buat naik ke gunungnya, kata gitu kan. Nah habis itu akhirnya Bang Surya, Bang Bayu, dan Bang Rido ini maulah naik ke gunung di hari Jumat, pulangnya tuh hari Minggu, katanya gitu. Nah di situ semuanya pada prepare lah buatnya hari Jumat, prepare. Nah pas udah pagi jam setengah 7 barulah pada berangkat. Bang Abdul, Bang Surya, Bang Rido, Bang Bayu, semuanya itu pada berangkat ke Gunung Gede. Nah pas di situ nyampe lah, setelah itu skip aja langsung ke pas dia di gunungnya, tanyalah berapa kayak buat naiknya ke penjaga gunung itu. Nah habis dari situ dia tuh nggak langsung naik ke gunungnya, nggak langsung ngedaki. Jadi dia melipir dulu ke warung dekat base. Jadi dia mau kayak ngopi-ngopi dulu, makan dulu, ngisi perut. Di situ dia ngopi-ngopi dulu, makan dulu pokoknya. Nah habis dari situ jam 9 jam 10-an barulah akhirnya dia ngedaki ke Gunung Gede. Dia naik tuh, awalnya tuh nggak ada apa-apa, kayak santai-santai aja naiknya tuh, kayak bener-bener kayak nggak ada gangguan apa-apa, kayak nyaman aja gitu rasanya. Nah di situ posisinya tuh bener emang agak lumayan rame, cuma kita tuh nggak ketemu sama orang-orang yang rame itu. Nah pas mau naik ke pos 1 kebetulan ketemu 2 orang pendaki juga. Di situ yang lihat cuma Bang Bayu. Di situ cuma ngeliat Bang Bayu. Dia bilang ke abang-abang ini, katanya itu ada pendaki tuh, katanya gitu kan ya, 2 orang katanya. Tapi kok kenapa mukanya pucat banget ya, kayak bener-bener orang kagak makan, apa ke hipotermia gitu kan, kayak kedinginan. Nah dari situ yang lain bilang nggak ada siapa-siapa, lu ngeliatin siapa sih, kata si Rido tuh kayak gitu kan, lu ngeliatin siapa emangnya. Nah kata Bang Bayu dia bilang begini, itu pendaki masa lu nggak ngeliat sih, 2 orang gitu segede gitu, masa lu kagak ngeliat, digituin lah sama Bang Bayu ini. Nah habis dari situ udah Bang Bayu tuh nggak negor, dibilangin sama si Abdul ini, dia tuh nggak boleh negor apa kalau misalnya ada pendaki-pendaki gitu, seharusnya kan kita negor. Cuma di situ posisi Bang Abdul ini firasatnya kayak nggak enak, kayak bilangnya udah nggak usah ditegur, biarin aja, katanya kalau emang lu ngeliat udah biarin aja, soalnya kita nggak pada ngeliat gitu kan. Nah habis dari situ Bang Bayu udahlah di situ bener-bener kayak berubah. Bang Bayu pikiran tuh kayak berubah, nyampe lah di pos 1. Padahal apa, di pos 1 itu semuanya tuh lagi pada prepare kayak buat istirahat lah, apa kayak buat minum, buat ngerokok gitu kan. Nah dari situ barulah nyampe di pos 1 itu sekitaran jam 11-an, kayak jam 11-an siang. Pada duduk-duduk, pada ngopi-ngopi itu, pada nyeduh kopi, terus habis itu pada ngerokok. Nah di situ Bang Bayu ini masih bengong, kayak bener-bener orang tuh kayak kayak pikiran tuh kayak bener-bener kosong. Pokoknya di situ yang si Abdul, Bang Rido sama Bang Surya ini ngeliat tuh
Bang Bayu tuh pikirannya kayak kosong banget, mukanya kayak beda banget, gak kayak biasa. Biasanya tuh Bang Bayu nih orangnya paling petakilan, paling suka bercanda. Nah pas di situ setelah ngeliat dua orang itu langsung kayak bengong ngeliatin kayak ke bawah, apa sih, bawah gunung gitu kan, udah di pos 1 posisinya, ngeliatin di gunung situ. Nah habis dari situ barulah ditegur kan, tegur, kata Bang Surya begini, lu kenapa sih dari tadi diem aja, kok tiba-tiba biasa udah paling petakilan, paling bader, pokoknya paling gak bisa diem, kenapa lu tiba-tiba diem? Di situ dia nggak jawab apa-apa, bener-bener kayak pikirannya kayak kosong buat, kayak kagak ada yang ngomong sama dia, posisinya gitu. Nah habis dari itu sebenarnya tuh bener-bener hawanya tuh langsung beda. Pas Bang Bayu tuh nggak petakilan, kayak bener-bener kayak bocah biasa gitu, kayak diajakin ngobrol pokoknya diam kayak ngeliatin ke bawah gitu kan. Nah dari situ akhirnya udahlah istirahat aja dulu sampai jam 12, sampai habis zuhur lah maksudnya, biar menangin nih Bang Bayu dulu kata gitu. Nah habis dari situ Bang Bayu bener-bener apa sih namanya, kayak bener-bener kagak, apa sih, kayak diem aja, kayak mikirin apa gitu, nggak tahu kan. Diajakin ngobrol lagi tuh dia kayak diem aja, kayak kagak, apa sih, kayak kagak sadar gitu. Dari situ barulah, nah dan di situ tuh semuanya pada ngajak Bayu lah, narik Bayu buat lanjutin ke pos 2 karena emang posisinya tuh belum terlalu parah. Nah di situ singkat cerita naiklah ke pos 2. Nah di pos 2 itu dia apa sih namanya, dia nggak berhenti di pos 2, jadi langsung ke pos 3 kan. Nah pas di pos 3 berhenti lagi lah istirahat, itu sekitaran habis asar lah kayaknya dah, pokoknya sekitaran habis asar nyampe lah pos 3. Nah di situ baru Bang Bayu ini bener-bener kayak gimana ya, udah parah banget katanya, apa, kayak bener-bener kayak bengong mulu, kayak di pos 1 kan masih lumayan lah, masih kayak nengok-nengok ke bawah gini-gini. Nah di sini bener-bener bengong, kayak ngeliatin ke bawah aja, pokoknya di situ kayak bener-bener pikiran tuh kayak udah kemana-mana kayaknya tuh. Ini dari situ barulah dituin kan sama temennya, Bay udah lu kalau emang nggak bisa lanjut lagi ke atas, lu tunggu sini aja biar kita bertiga naik ke atas. Nah di situ Bayu tuh nggak ngomong apa-apa, bener-bener kayak diam aja. Bayu tuh nggak ngomong apa-apa. Di situ barulah Bang Abdul bilang, udahlah ajak aja, kalau misalnya kita tinggal di sini yang ada malah nanti kenapa-napa gitu kan, kata Abang Abdul. Nah habis dari situ singkat cerita udahlah istirahat kan, udah istirahat semuanya, naiklah ke pos 4. Nah di pos 4 itu benar-benar kejadian yang paling gimana ya, paling apa sih, paling serem lah kalau kata di cerita Bang Surya. Di situ semuanya tuh benar-benar kayak hening. Di situ nggak ketemu, lu pada kan tahu Gunung Gede itu benar-benar rame banget, apalagi kalau hari-hari weekend kan. Di situ benar-benar dia tuh berempat nggak ngeliat orang sama sekali, orang lewat pun dan orang ada yang berhenti di situ pun nggak ada. Benar-benar kayak di Gunung Gede itu cuma dia doang posisinya berempat. Nah habis dari situ benar-benar kayak partisipasi kan sama teman-temannya, pada partisipasi lah, pada ngomongin mau lanjut ke pos lanjut ke Surya Kencana apa enggak. Nah pas di posisi pos 4 itu benar-benar paling serem. Di situ hawanya benar-benar beda, nggak kayak di pos 3, pos 2, pos 1, benar-benar hawanya tuh beda. Di pos 1 emang hawanya udah beda, cuma nggak kayak di pos 4 ini, hawanya tuh benar-benar beda. Di situ bener-bener Bang Bayu ini pingsan di pos 4. Di situ barulah semuanya pada kayak bongkar tenda dulu, kayak biar Bang Bayu itu tidur dulu sebentar. Nah dari situ bener-bener banyak banget kejadian. Adalah si Bang Abdul ini mau buang air kecil, ninggalin nih bocah bertiga kan.
ngebuang air kecil di situ. Bang Abdul jalan dong agak jauh dari pas dia pada berhenti mau nyari kayak semak-semak buat dia buang air kecil. Nah habis dari situ pas Bang Abdul nih buang air kecil, di situ bener-bener hawanya dingin banget, bener-bener hawanya tuh beda banget sama yang di pos 4 itu, bener-bener kayak beda banget. Dia juga kayak di beda alam gitu, kayak bener-bener beda alam. Di situlah baru pas dia buang air kecil, dia ngeliat tuh ada di posisi kanan pojok, ngeliat ada kayak itu posisinya abis asar loh. Kita tuh nggak tahu ya gua dapet ceritanya kayak gitu, kita nggak tahu bener apa enggak. Di posisi pojok tuh pas dia ngeliat ke kanan, di posisi pojok pohon, ada pohon gede. Dia bilang begini, dia tuh ngeliat sesuatu kayak kalau disebutnya tuh, kalau di sini tuh kayak pokoknya kayak ada orang ngintip gitu, kayak ada orang nengok dari balik pohon itu ngeliatin Bang Abdul ini yang lagi buang air kecil. Nah habis dari situ Bang Abdul tuh langsung lari karena emang ngeliat itu orang, pokoknya rambutnya panjang, mukanya belum putih, pokoknya mukanya kayak setengah hancur lah gitu kan, kayak setengah hancur. Dia langsung lari tuh. Pas di balik lagi ke ke pos 4 itu, tempat bocah teman-temannya pada istirahat. Di situ teman-temannya tuh udah nggak ada, karena di situ teman-temannya tuh bilang Bang Abdul tuh udah balik katanya, udah balik ke sini, udah ngajakin mau ke Surya Kencana gitu kan. Padahal Bang Abdul tuh baru selesai buang air kecil. Dia langsung lari karena ngeliat itu kan. Nah baru dari situ Bang Abdul naik sendiri, bener-bener naik sendiri. Yang lain mungkin udah nyampe Surya Kencana apa gimana ya. Di situ jam 5-an, jam setengah 6-an udah mulai gelap lah mau ke Surya Kencana. Di jalan sendiri deh ketemu sama dua pemuda yang dilihat sama Bang Bayu di situ ternyata. Nah dan di situ ternyata dua pendaki itu benar-benar mirip sama yang dilihat Bang Bayu. Di situ Bang Abdul kan bilangnya nggak usah ditegur, karena emang dia yang bilangnya katanya udah nggak usah ditegur, takutnya kenapa-napa. Di situ ditegur, ditanya sama dia, Bang ngeliat teman-teman saya gak, katanya. Dia bawa tas gede, pokoknya warna merah. Di situ katanya di situ teman saya bertiga, yang satu agak lumayan pendek, yang duanya agak lumayan tinggi. Nah habis dari situ tuh dua orang tuh nggak ngejawab sama sekali, kayak bener-bener bengong, bener-bener kayak Bang Bayu tadi tuh bengong, bener-bener bengong. Habis itu udahlah Bang Abdul situ keinget omongan dia, nggak katanya dia yang bilang sendiri jangan ditanya kalau ketemu orang kayak gitu. Akhirnya dia jalan pelan-pelan naik ke atas. Pas di atas posisinya tuh dia bertiga kayak bener-bener beda alam. Si Bang Bayu, Bang Rido sama Bang Surya ini masih di pos 4, belum nyampe ke Surya Kencana ternyata. Nah pas di situ barulah, di situ Bang Abdul nyari-nyari, katanya tanya-tanya sama orang di situ, dan ternyata di Surya Kencana tuh udah lumayan ramai lah di area kayak camp gitu kan. Habis itu di situ udah ramai, ditanya lah temennya ciri-cirinya kayak gini, tanya belum ada yang ke situ selain rombongan itu katanya. Di situ dia bingung dong, kayak perasaan tadi di pos 4 gue nggak ngeliat dia, gue kira udah naik ke Surya Kencana. Habis itu di pos 4 tuh abang-abang ini bertiga nungguin Bang Abdul, katanya lama banget, ada kali sejam lebih nggak balik-balik katanya, buang air kecil kan. Di situ barulah udah katanya udahlah kita naik aja dulu ke atas ke Surya Kencana, lu gimana Bay? Nah di situ Bayu masih diem aja, udahlah dipaksa sama Bang Surya, udah naik ayo gua tuntun gitu kan, gua tuntun. Kata terus Bang Abdul gimana? Udah nggak apa-apa, dia udah biasa ke gunung ini, biarin aja, dia udah tahu jalan-jalannya, kalau kita kan belum tahu. Habis itu barulah dia naik
bertiga ke atas ke area Surya Kencana. Di situ barulah abis itu dia ketemu tuh di situ, diceritain lah sama Bang Abdul, lu perasaan tadi gue cari di pos 4 kok gue kagak ngeliat lu ya, kayak sepi banget, kayak nggak ada orang. Di situ gue ketemu dua pemuda katanya, yang apa sih mukanya pucat sama kayak yang diceritain sama Bayu katanya gitu kan ya. Nah di situ barulah dia ceritain semuanya tuh. Abis itu Bang Bayu ini kayak udah bener-bener kayak nggak bisa ngelanjutin buat ke puncak Gunung Gede ke Pangrango kan, jadi berhenti di Surya Kencana. Di situ ngecamp agak lama lah di situ, apa pokoknya jadi dia nggak nyampe puncak, jadi dia tuh ngecampnya di apa sih namanya di Surya Kencana. Dia ngecampnya di situ, bukalah tenda sama dia. Jadi di situ baru dah pada tidur. Nah Bang Bayu ini masih bengong tuh, bener-bener dari awal berangkat dari pos 1 sampai pos apa sampai Surya Kencana tuh bengong, kayak bener-bener nggak ada pikiran. Nah habis itu dari situ barulah Bang apa sih namanya Bang Abdul nih gini. Jadi dia ada botol aqua kan, dia bawa botol aqua. Di situ dibacain lah, nggak tahu Bang Abdul apa gitu ya, dikasih udah nih yuk lo minum nih, kata lu daripada bengong kayak gini lu minum, insya Allah lu bisa balik lagi kata gitu kan, lu bisa kayak biasa lagi, soalnya lu tuh bener-bener beda banget. Di situ Bang Bayu kayak apa sih, bener-bener kayak nampar airnya tuh sampai tumpah, bener-bener sampai tumpah, sampai bener-bener habis tuh. Di situ Bang Abdul bilang sama teman-temannya, Dok, siapa? Atau lagi Bang Rido sama Bang siapa? Yan Surya. Nah di situ Bang Rido sama Bang Surya bilang begini, apa Bang Abdul bilang sama Bang Rido Bang Surya tuh bilang begini, kita mau ngelanjut ke puncak Pangrango apa berhenti di sini aja, udah kita ngecamp di sini aja. Di situ posisinya udah jam 8 malam. Di situ emang pengen naik kan. Nah terus habis itu Bang Surya bilang gini, udah gak usah, kita berhenti di sini aja di Surya Kencana. Yang ada nanti kalau misalnya kita ngelanjutin naik ke atas, ini Bayu yang ada ngapa-ngapa, gue takutnya dia kenapa-napa, hati gitu kan. Habis itu udahlah, di situ udahlah oke semua, udah kita ngecamp di sini aja di Surya Kencana. Nah habis dari situ semuanya pada tidur nih, jam 10 malam nih udah pada tidur. Pas jam 2 malam, pokoknya jam 2 malam apa jam 3 malam, ini Bang Bayu keluar dari tenda, nggak tahu mau kemana. Kebetulan Bang Abdul tuh bangun emang mau buang air kecil lagi. Si Bayu tuh keluar dari tenda, ditanya sama Bang Abdul, lu mau kemana udah malam kayak gini, mungkin mau buang air kecil apa gimana ya. Di situ dia nggak ngejawab, dia langsung jalan aja, diketin sama Bang Abdul, dia langsung jalan. Ada pohon tuh di dekat tendanya dia duduk di situ kayak sila, kayak ngeliatin begitu aja kan ya. Pokoknya kayak bener-bener orang kagak sadar. Habis dari situ Bang Abdul bilang gini, udah udah yuk nggak usah dipikirin yang lu pikirin, katanya udah lupain aja, banyak-banyak istighfar kata gitu kan ya. Banyak istighfar, lu jangan kayak gini bengong mulu, ntar yang ada lu kenapa-napa kata Bang Abdul gitu kan. Nah di situ Bang Abdul kan abis buang air kecil. Nah kan posisi Bang Abdul sama Bang Bayu tuh nggak terlalu jauh, jadi Bang Abdul di posisi pohon sebelah kiri, nah Bang Bayu nih di posisi sebelah kanan pohon, dia lagi duduk di situ lagi bengong. Pas Bang Abdul selesai ituan apa sih namanya buat ngair kecil, dia nengok kan ke pohon itu, Bang Bayu udah nggak ada. Langsung lah dia lari ke tenda ngelihat, takutnya Bang Bayu jalan kemana-kemana kan nggak ada yang tahu tuh, posisinya temen yang berdua itu lagi tidur. Lari ke tenda ngelihat, pas di tenda Bang Bayu tuh lagi tidur. Nah di sini gue bingungnya nih, yang di anuin sama hal mistis tuh Bang Bayu apa Bang Abdul. Gue bingungnya di situ karena udah berapa kali tuh Bang Abdul kayak tiba-tiba ngeliat temannya udah nggak ada, pada hilang teman-temannya kayak gitu kan. Habis dari situ barulah dia bilang Bang Abdul, mungkin halusinasi gue aja gitu kan ya.
Nah di situ Bayu lagi tidur lah, lagi kedinginan, udah diselimutin semuanya kan pakai jaket ini itu. Singkat cerita, pagi-pagi lah, jam 5-an pada mau turun karena kan emang posisinya tuh gak jadi naik ke puncak Gunung Gede karena emang posisinya Bang Bayu lagi kurang gimana gitu, kayak nggak kayak biasanya. Di situ baru pada nanya, ini kita mau turun sekarang apa mau kita makan dulu, katanya baru ntar kita di pos 4 kita makan katanya gitu kan. Udah makan sekarang aja, kasihan Bayu tuh mukanya udah pucat banget di situ kan. Nah habis dari situ makanlah, semuanya makan, udah pada masak apa gitu, masak mie, masak ini itu kan. Bang Abdul nih lihat Bang Bayu tuh kayak apa sih, tiba-tiba pingsan lagi di pos 4 kan. Sebelumnya dia sempat pingsan di situ pagi-pagi abis subuh jam 5-an. Bang Bayu pingsan lagi di situ, baru benar-benar udah langsung di situ benar-benar dipanggil orang-orang pokoknya ketemu sama orang yang baru ngedaki, kayaknya baru naik, ada yang baru turun, ditanya temannya kenapa, nggak tahu katanya gitu kan. Dari pos 1 benar-benar pikiran tuh udah kosong banget. Dibilangin sama orang apa sih namanya, sama orang yang ngedaki juga. Awalnya dia kenapa emang katanya gitu kan. Iya dia awalnya tuh kayak ngeliat dua pemuda mukanya pucat, ditanya tuh ditanya diem aja katanya gitu kan. Barulah di situ abang-abang bilang, di sini dua pemuda kayak gimana, kata ciri-ciri gini. Nah barulah di situ diceritain pemudanya kayak gini. Habis itu udah diceritain. Nah di situ yang ngedaki bilang, gua perasaan dari dari bawah sampai ke puncak, sampai gua turun lagi tuh gua nggak ketemu namanya sama dua pemuda yang lu ceritain itu. Di situ langsung pada kaget Bang Abdul, Bang Bang Rido sama Bang Surya. Di situ kaget semua. Bang Bayu mah masih pingsan kan, di situ kaget semua. Lah yang bener Bang, masa dua pemuda itu nggak ada sih Bang dari abang pas puncak? Ya lu kagak percaya kan, gue duluan yang naik ke sini kan, gue puncak, gue mau turun ini, lu mau bareng turunnya kata gitu kan. Masa nggak ada Bang? Serius Bang? Iya lah, terus itu siapa Bang? Wah nggak tahu dah, lu hati-hati aja dah kalau di sini karena emang di sini gimana gitu katanya. Singkat cerita, Bang Bayu udah agak siuman, sadar kan, udah disiapin teh tuh, disuruh minum. Ditanyalah sama pendaki ini, lu pas awal ngeliat tuh orang di mana? Di situ masih nggak ngejawab, di situ benar-benar masih nggak ngejawab pokoknya. Nah habis itu abang-abang yang habis puncak ini bilang, udah mendingan lu bawa balik cepetan, lu benar-benar harus keluar dari gunung ini katanya gitu kan. Lu benar-benar harus turun cepetan katanya. Lu mau ngelanjutin ke puncak apa gimana? Kagak Bang, ini gua juga lihat kondisi temen gue katanya udah kayak begini, gue nggak mau muncak katanya. Gue nggak mau ambil resiko cuman karena emang gue pengen muncak apa gimana, gue nggak mau ambil resiko karena ini resikonya nyawa kata gitu kan ya. Ya udah habis dari situ, udah ayo turun bareng gue. Nah, gimana Boy, lu udah bisa jalan belum? Udah tuh dia diri, udah tuh di pokoknya kayak di kayak di iniin kan sama Bang Abdul, udah lu sini gue tuntun kata gitu kan ya. Turun pelan-pelan di pos keempat itu agak biasa aja, maksudnya kayak beda kayak hawanya tuh udah kayak biasa aja kan. Nah pas di pos ketiga ini pada istirahat dulu karena emang Bang Bayu tuh lemes banget. Nah pendaki yang yang habis turun ini dia bilang begini, Bang gue duluan ya soalnya gue udah pengen habis nih waktu gue, kayak katanya gue harus turun duluan, lu hati-hati aja di sini, lu langsung turun lagi kalau misalnya udah istirahat begitu kan. Habis itu dari situ baru, ya Bang ngasih ya infonya kayak gini, oke gue duluan ya. Singkat cerita baliklah tuh rombongan itu pada turun. Nah di situ sisa dia berempat lagi. Di situ Bayu lemas banget, Bang Bayu lemas banget di situ kayak nggak bisa jalan. Di situ barulah udah agak jam berapa ya, jam 8-an pagi apa jam berapa gitu, ngelanjutin turun. Di situ Bang Bayu udah lumayan agak sadar lah, kayak diajak ngobrol udah udah lumayan nyambung, maksudnya udah ngejawabin diajak ngobrol.
turun ke pos 2 nggak ada apa-apa, nyampe lah di posisi bawah yang nanya ke yang jaga gunung itu, tanya begini, bang, abang pas kemarin ada dua pemuda kayak gini gak? Ditanya tuh dua pemuda yang dilihat sama Bayu sama si Abdul juga kan, ditanya pemuda-pemuda kayak gini bang, gitu kan ya, ditanya lah. Habis itu nggak ada perasaan gue lihat pemuda kayak gitu. Emang kenapa? Iya bang, ini temen gue nih dari pos 1 sampai Surya Kencana tuh ngeliat, pas di pos 1 ngeliat dua pemuda itu bang. Di situ biasanya bocahnya paling petakilan, paling bader kan, langsung diem aja sampai Surya Kencana, enggak ngomong sama sekali katanya. Pas turun di pos 3 baru dia ngomong, katanya udah mulai ngomong kan. Habis itu udahlah dibilang gini, udah lu kalau di sini hati-hati, makanya numpang kalau di sini, lu nggak boleh sembarangan kayak gini kayak gitu kan. Oh ya udah bang. Dari situ Bayu udah lumayan udah lumayan sadar, kayak udah bener-bener pokoknya udah diajakin ngobrol sama yang jaga itu kayak gimana. Nah, habis dari situ udahlah, singkat cerita pas mau jalan arah balik, si Bayu ini ternyata apa, di situ dia nggak ketahuan, dia kayak nemu batunya tuh kayak cakep banget, kayak batu warna hijau, diambil sama dia. Pas dia ngeliat pemuda itu diambil sama dia tuh nggak ngomong sama teman-temannya. Ternyata dari situ balik lagi, katanya disuruh mulangin batu ini ke pos 1. Ternyata itu yang terjadi gara-gara Bayu ngambil batu warna hijau itu di pos 1. Nah dari situlah udah selesai, udah dibalikin tuh batu, udah lumayan enak lah, si Bayu itu udah plong banget, kayak udah petakilan banget, udah kayak biasa kan. Nah udahlah di situ barulah diceritain sama Bang Abdul, Bang Surya, Bang Rido, ceritain lah, lu Bayu selama lu naik di gunung ini lu kayak gini. Di situ Bayu nggak percaya karena emang posisinya dia tuh kayak gimana ya, yang ada nih orang bertiga diem, si Bayu ngajakin orang ini ngobrol, dia tuh diem bertiga. Di situ baru gue bingung lagi. Abis itu udahlah, singkat cerita, abis itu udah pulang, akhirnya udah kayak biasa. Nah jadi pengalaman lagi nih buat lu pada, maksudnya kalau misalnya emang di gunung-gunung kayak gitu lu nemu batu atau apa, jangan diambil karena itu bukan hak lu. Dan di situ kita nggak tahu penunggunya suka sama kita apa enggak kan, karena kalau gunung-gunung kayak gitu adalah penunggunya kan, hal-hal mistis. Nah di situ udahlah, lu buat lu semua jangan main asal comot aja nih. Kalau misalnya mau apa-apa di gunung jangan asal comot ini itu, pokoknya semua barang yang lu temuin di gunung jangan namanya lo ambil. Buat pelajaran buat lu pada nih, kayak ceritanya Bang Surya, kayak Bang Bayu itu kan gara-gara ngambil batu itu jadi kayak gini yang tadi gue ceritain. Nah udah, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan dari ceritanya Bang Surya. Sebelum gue selesaiin videonya, lu semua jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman lu pada supaya akun ini bisa berkembang. Mungkin segitu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.